Bab 1091, Feng Xuan. Cahaya hijau berputar di ujung jarinya. Di belakangnya, ada bayangan samar Qian Phoenix. Gelombang teriakan harmonis terdengar. Karena kau terburu-buru pergi ke neraka, aku akan membunuhmu hari ini. Ingat, namaku Feng Xuan. Saat kau sampai di neraka, jangan lupakan nama orang yang membunuhmu. Pergilah ke neraka. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Ki sejatinya meledak dan berkumpul di udara untuk membentuk jejak telapak tangan yang mengandung kekuatan luar biasa. Bahkan seorang kultivator alam Daoyuan tingkat akhir akan kesulitan untuk menangkis serangan telapak tangan ini. Berhenti. Duan Huai'an melompat maju dan berdiri di depan Sue Tua. Dia menggerakkan tangannya dan melakukan segel, energi darahnya mengembun menjadi pedang berwarna darah, yang mengembang dengan cepat hingga panjangnya lebih dari 10 kaki. Pedang itu melayang di depan Duan Huai'an dan Old Sue, berdenyut dengan aura yang dahsyat. Ledakan. Jejak telapak tangan itu mengenai pedang darah, mengirimkan gelombang kejut yang menyapu ke sekeliling. Orang tua, kau juga ingin mati. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi Feng Xuan berubah ganas, dan senyum muncul di bibirnya. Kemudian, dia mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya, yang merupakan senjata spiritual berwarna putih bersih. Dia mencengkeram gagang pedang dan mengusap dua jari di bilah pedang dengan tangan kirinya, mengirimkan gelombang energi spiritual yang menyapu ke segala arah. Ini sempurna. Ye Chen membunuh murid-murid juniorku, jadi aku akan membunuh gurunya dan kakak laki-lakinya. Dia mengayunkan pedang putihnya yang murni, menciptakan garis-garis ki pedang yang agung yang membumbung ke langit. Pedang itu sendiri kemudian terbang keluar dan berputar cepat di udara, terus-menerus menciptakan ki pedang seperti angin puyuh yang membesar. Para kultivator di sekitarnya mundur satu demi satu, atau mengeluarkan senjata spiritual mereka untuk menghalangi untaian ki pedang yang nyasar dan terus menyaksikan pertempuran. Pertarungan antara murid sejati Sekte Qian Phoenix dan Master Sekte Dewa Medis. Haha, Duan Huai'an terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah dia masih berpikir bahwa dia adalah ahli yang tak tertandingi seperti dulu? Dantiannya telah lumpuh selama bertahun-tahun, jadi dia sudah tertinggal oleh rekan-rekannya. Sekarang dia mungkin tidak sebanding bahkan dengan murid sejati Sekte Phoenix Biru. Yah, dia bisa belajar pelajarannya di neraka. Seorang murid sejati Sekte Ling Aks mencibir, seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 7 melawan seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 8. Duan Huai'an hanya bisa bertahan satu atau dua gerakan sebelum Ye Chen harus datang untuk mengambil mayat gurunya. Kamu Chen. Jika Ye Chen berani datang, dia harus mengumpulkan mayat 3 orang hari ini. Wajah seorang murid sejati Sekte Dao dipenuhi dengan penghinaan. Dia menatap Duan Huai'an dan tersenyum. Andai saja Ye Chen ada di sini. Aku akan mengalahkannya secara pribadi dan membiarkan dia melihat gurunya dipukuli sampai mati oleh Feng Xuan. Orang-orang di sekitar membicarakan pertempuran itu dengan bersemangat. Di tengah medan perang, Duan Huai'an mengeluarkan setetes esensi darah, bersiap menggunakannya untuk menangkis Feng Xuan. Feng Xuan menyerang dengan kedua tangannya, dan pedang putih bersih yang berputar di depannya berubah menjadi seberkas cahaya putih saat melesat keluar. Cahaya putih terang berkelebat di kejauhan, dan ujung pedang itu bertabrakan dengan pedang darah Duan Huai'an. Klang klang klang. Pedang putih bersih itu berputar dan menyerang pedang darah itu dengan ganas. Lapisan-lapisan ki pedang menyelimuti tubuh pedang itu, membawa serta kekuatan spiritual yang dapat melenyapkan segalanya. Pedang itu tampaknya berniat menghancurkan pedang darah itu dan membunuh Duan Huai'an. Orang tua, kamu belum cukup baik. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan kembali kejayaanmu sebelumnya hanya karena dantianmu telah pulih. Sedangkan untuk Ye Chen, aku akan mencari kecil itu sendiri. Sebelum aku membunuhnya, aku akan membuatnya membakar dupa di depan makammu. Setelah Feng Xuan selesai berbicara, dia mendengus dingin dan melesat maju bagaikan sambaran petir. Dalam sekejap mata, dia sudah mencapai pedang darah. Tangan kirinya mendorong gagang pedang putih bersih itu dengan keras, menyebabkan ki pedang yang ganas menembus pedang darah itu. Wah! Disertai suara ledakan, pedang darah itu hancur berkeping-keping. Duan Huai'an terkena serangan telapak tangan, dan tubuhnya terlempar ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya mendarat di tanah. Namun, sebelum dia sempat berdiri, pedang putih bersih itu telah menusuk dadanya. Dengan luka seperti itu, seorang kultivator alam Raja Suci pasti sudah mati. Namun,
Duan Huai'an adalah seorang kultivator alam Daoyuan, jadi cederanya parah, tetapi tidak fatal. Orang tua, kau cukup pandai bertahan. Mari kita lihat apakah kau bisa menangkis serangan berikutnya, kata Feng Xuan sambil memegang pedang putih bersih dan menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan, menikmati kejayaan. Puff, jangan terlalu sombong. Suatu hari, Ye Chen akan menghancurkan Sekte Qian Phoenix. Duan Huai'an menarik napas dalam-dalam, tenggorokannya penuh darah. Ia melihat lubang berdarah di dadanya dan menggelengkan kepalanya. Jika dia punya beberapa tahun lagi, itu akan luar biasa. Dia tidak membutuhkan 5 atau 8 tahun, hanya 3 tahun. Dalam 3 tahun, aku akan mampu meraih kembali kejayaanku sebelumnya dan menerobos ke ranah kaisar tertinggi. Saat itu, bagaimana mungkin aku membiarkan murid-murid Sekte Dewa Medis menderita penghinaan seperti itu? Menguasai, Xiaobi dan Old Sue bergegas berlari dan melindungi Duan Huai'an. Xiaobi perlahan memeriksa luka Duan Huai'an, menangis sejadi-jadinya. Ia buru-buru mengeluarkan berbagai pil obat dan herbal, lalu menyuapkannya ke Duan Huai'an. Teknik pengobatannya perlahan meredakan rasa sakit dan menstabilkan kondisinya, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ia tidak dalam kondisi yang layak untuk bertarung. Tuan, Anda pasti akan baik-baik saja. Kamu pasti akan membaik, kamu, Semakin banyak Xiaobi berbicara, semakin sedih dia. Dia merasa sangat tidak berdaya. Di alun-alun besar itu, ada ratusan sekte dan puluhan ribu orang, tetapi saat ini, semua orang menatap mereka dengan dingin. Bahkan tidak ada seorang pun pembantu yang terlihat. Sekte Qian Phoenix dianggap sebagai sekte tingkat atas di antara sekte-sekte lainnya. Tidak ada sekte yang mau menyinggung sekte seperti itu demi sekte kecil. Itu tidak sepadan. Kedua, sekte lain seperti fraksi Ling Axe dan yang lainnya semuanya memiliki dendam terhadap Ye Chen. Mereka akan menyinggung banyak sekte sekaligus jika mereka melangkah maju. Para pemimpin sekte, patriark, dan tetua dari keluarga Huang, sekte Dao, dan sekte Qian Phoenix, yang menjadi tuan rumah kompetisi, semuanya memandang dengan acuh tak acuh. Orang-orang dari sekte di sekitarnya juga sama, seolah-olah mereka sedang melihat masalah yang sangat biasa. Bagi mereka, memiliki murid sejati yang berurusan dengan sekte Dewa Medis sudah cukup. Mereka tidak perlu mengambil tindakan, terutama karena tidak ada seorang pun yang berani menyinggung mereka dan Tuan Jingsui dengan campur tangan. Pada saat ini, Tuan Jingsui sedang duduk di menara di tengah alun-alun sambil menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi senang. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam, Ye Chen, jika kamu berani datang, aku akan menghancurkan jiwa sucimu. Bab 1092, Orang Gila. Kali ini, bahkan orang-orang dari menara inti tidak dapat menyelamatkanmu. Mereka telah menyegel diri mereka sendiri, dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di sana. Tidak mungkin ada orang yang datang dan menyelamatkanmu. Semua orang menantikan kehancuran sekte Dewa Medis. Ini karena Ye Chen telah mempermalukan mereka selama kompetisi terakhir. Mereka harus membasmi dia dan sektenya untuk menghapus penghinaan yang telah mereka derita di tangannya. Batuk, batuk, batuk. Xiaobi, jangan menangis. Kematian adalah bagian dari kodrat manusia. Duan Huai'an melirik Xiaobi dan tersenyum. Hari ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kalian berdua melarikan diri. Bahkan jika aku harus menghancurkan diri sendiri, aku akan menjaga kalian berdua tetap aman. Dia menarik napas dalam-dalam dan melirik Feng Xuan. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Xiaobi, setelah kamu melarikan diri, ingatlah untuk memberitahu Ye Chen agar bersembunyi. Katakan padanya untuk tidak menunjukkan dirinya sampai dia mencapai alam kaisar tertinggi. Balas dendam bisa menunggu. Ia berpikir dalam hati, Ye Chen, aku takut aku hanya akan bertemu denganmu lagi di kehidupanku selanjutnya. Aku harap kau tidak akan mengorbankan hidupmu dengan sia-sia saat kau membalas dendam padaku. Menguasai, Tuan, sebaiknya kau kabur saja. Aku akan menghancurkan diriku sendiri dan memberimu waktu. Saya memperoleh harta karun. Meskipun saya tidak dapat membunuh orang ini, saya dapat menghancurkan diri sendiri dan mengaktifkan harta karun ini, yang seharusnya dapat menghentikan sementara orang-orang dari Sekte Phoenix Hijau, kata Sue tua perlahan. Dia mengaktifkan saripati darah di meridiannya dan memulai persiapan untuk menghancurkan dirinya sendiri guna menunda orang-orang dari Sekte Qian Phoenix. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya. Pada saat ini,
tidak seorang pun yang akan menolong mereka, dan tidak seorang pun dapat menolong mereka. Oleh karena itu, lebih penting bagi Tuan mereka untuk pergi hidup-hidup daripada mereka pergi hidup-hidup. Tuan, saya hanya punya satu permintaan. Di masa depan, ketika saudara muda Ye Chen menghancurkan Sekte Qian Phoenix, tolong letakkan kepala Feng Xuan di depan batu nisanku sebagai peringatan. Saudara muda Ye, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Mulai sekarang, kamu harus hidup dengan baik. Apakah kalian sudah selesai mengucapkan selamat tinggal? Feng Xuan tersenyum seolah-olah sedang melihat mangsa yang sedang berjuang di tengah-tengah pergolakan kematiannya. Kalian berdua dapat melanjutkan dan memperlakukan Duan Huai'an sebanyak yang kalian inginkan. Dia akan mati juga. Dia akan pulih, lalu dia akan mati. Mungkin akan lebih menyenangkan dengan cara ini. Setelah mengatakan ini, senyum Feng Xuan semakin tersipu. Dia mencengkeram pedang putih bersih itu dan berpikir, Ye Chen. Ini harga yang harus kau bayar karena telah membunuh murid-murid juniorku dan mencuri Ji King. Tunggu. Pada saat ini, seorang pemuda berdiri sendirian dan menunjuk ke arah Feng Xuan. Feng Xuan, kamu terlalu sombong. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah cari Ye Chen dan lawan dia. Mengapa kamu menindas orang-orang dari Sekte Dewa Medis? Apakah kamu masih seorang pria? Menurutmu siapa dirimu? Feng Xuan melambaikan tangannya dengan santai dan membuat pemuda itu terpental. Jika bukan karena gurumu, aku pasti sudah membunuhmu karena berbicara seperti itu kepadaku. Setelah mengatakan itu, Feng Xuan berjalan menuju Duan Huai'an dan yang lainnya. Matanya tampak acuh tak acuh saat dia menatap mereka bertiga dan berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, tidak peduli siapa yang datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Haha. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Akan tetapi, sebelum Feng Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara samar datang dari jauh. Apakah kamu yakin ingin menyentuhnya? Suaranya tenang dan mematikan. Terima kasih, saudara, karena telah berbicara untuk Sekte Dewa Medis. Serahkan sisanya padaku. Tatapan semua orang segera tertuju ke arah suara itu. Seorang pemuda berpakaian putih perlahan turun dari kejauhan, bagaikan seorang abadi yang turun ke dunia fana. Di sampingnya ada 4 pemuda berjubah biru, masing-masing memancarkan aura menakutkan. Pemuda berpakaian putih itu mendarat di tanah. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan dia tampak gagah berani. 9 aliran energi darah mengelilingi tubuhnya. Ye Chen ada di sini. Semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka Ye Chen benar-benar berani datang. Ini pasti jebakan. Apakah Ye Chen sudah gila? Apakah dia datang ke sini untuk mati? Ye Chen melangkah maju beberapa langkah. Ketika melihat luka Duan Huai'an, matanya dipenuhi amarah. Dia hampir meledak. Sekte Dewa Medis adalah tabu bagi Ye Chen. Siapapun yang berani menentangnya pasti akan dibunuh. Dulu saat dia jatuh ke Danau Koin Timur, jika bukan karena Duan Huai'an, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Ketika Ye Chen menatap Feng Xuan lagi, tatapannya menjadi dingin. Dia ingin membunuh Feng Xuan. Kalau saja dia tidak datang tepat waktu, guru, kakak perempuan senior, dan kakak laki-laki senior pasti sudah mati di sini. Akan tetapi, karena dia ada di sini, tidak akan ada seorang pun dari Sekte Qian Phoenix yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mata semua orang tertuju pada Ye Chen, penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Tidak bisakah orang ini menilai situasi di depannya? Semua orang menargetkan Sekte Dewa Medis, dan setiap jenius di sini ingin membunuh Ye Chen untuk membalas penghinaan yang Ye Chen bawa ke sekte-sekte selama kompetisi terakhir. Meski begitu, Ye Chen masih berani datang ke sini. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Ye Chen, kamu datang tepat waktu. Aku akan membunuhmu hari ini. Sepertinya ada gunanya menunggu ketiga sampah ini mengucapkan kata-kata terakhir mereka. Feng Xuan memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia mencabut pedang putihnya, berharap bisa membentuk formasi pedang untuk menahan Ye Chen sebelum membunuhnya perlahan. Dia ingin semua sekte melihatnya mempermalukan Ye Chen. Setelah membunuh sampah ini, Ji King akan menjadi milikku. Ji King adalah putri surga yang sombong. Bagaimana dia bisa bersama sampah seperti ini? Sungguh sia-sia anugerah surga. Ye Chen, dalam 3 gerakan, aku akan menghancurkan semua meridianmu. Kalau begitu, aku akan membunuhmu perlahan.
Feng Xuan tertawa terbahak-bahak sambil mengayunkan pedang putih bersih di tangannya. 5 garis ki pedang putih bersih melesat keluar dari ujung pedang dan melayang ke 5 arah. Kemudian, cahaya menyambar dan 5 garis ki pedang mulai memanjang, saling terhubung untuk membentuk pentagram putih bersih. Dia menunjuk ke tengah pentagram dengan tangan kirinya. Saat beberapa garis ki pedang melesat keluar, pentagram putih itu terbang maju untuk menahan Ye Chen. Dentang. Wah! Ye Chen mengulurkan 2 jari dan melepaskan 2 gelombang energi yang menghancurkan pentagram putih bersih. Kemudian, hampir seketika, gelombang energi menghantam dada Feng Xuan. Puci! Feng Xuan merasakan tubuhnya jatuh ke belakang tak terkendali. Apa yang baru saja terjadi? Bab 1093, Tantangan Berani. Dia mundur beberapa langkah dan menenangkan diri. Dia menundukkan kepala dan menatap tulang-tulang berwarna merah darah di dadanya dengan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku adalah ahli alam Dao Yuan tingkat 8. Bagaimana mungkin kecil ini menghancurkan formasiku? Bagaimana aku bisa terluka olehnya? Ye Chen, apakah kecil ini bukan hanya seorang kultivator alam suci? Apakah dia tidak lebih lemah dari seorang murid sekte dalam? Bagaimana dia bisa melukai murid sejati sepertiku? Tidak ada yang mustahil. Hari ini, seluruh sekte kalian akan menemani kalian ke neraka. Ekspresi Ye Chen sedingin es saat dia menatap anggota sekte Qian Phoenix. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan energi darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Energi itu dengan cepat mengembun menjadi pisau berwarna merah darah yang terbang cepat ke arah Feng Xuan. Jika dia tidak datang, nasib para anggota sekte Dewa Medis pasti mati. Sekte Phoenix Qian. Sekte ini lagi. Mereka benar-benar mencari kematian. Namun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Kebetulan sekali para tetua, penjaga, murid sejati, dan murid inti sekte Qian Phoenix semuanya ada di sini. Aku akan membunuh kalian semua sekaligus, lalu menyerbu sekte kalian dan menghancurkannya untuk selamanya. Feng Xuan menatap pisau berwarna darah yang terbang ke arahnya. Teknik bela diri ini sangat mirip dengannya, tetapi dia tidak bisa menangkisnya sama sekali. Wah! Sebuah ledakan terjadi, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh Feng Xuan meledak. Daging dan darah beterbangan di mana-mana, dan jiwa sucinya musnah dalam sekejap. Pedang putih yang patah itu jatuh ke tanah. Semua orang terkejut dan menatap Ye Chen dengan ekspresi berbeda-beda, marah, kaget, heran, dan benci. Ye Chen benar-benar mencari kematian. Dia berani membunuh murid sejati sekte Phoenix Biru di depan ketua sekte, wakil ketua sekte, dan para tetua serta wali. Ye Chen, beraninya kau melanggar peraturan turnamen dan membunuh murid sekte Qian Phoenix. Apa yang memberimu nyali untuk bersikap seperti binatang di sini? Seorang pria setengah baya berjubah hijau melangkah keluar. 18 lingkaran cahaya merah darah mengelilinginya, dan sebuah pedang merah darah melayang di belakangnya. Dia adalah wakil ketua sekte Qian Phoenix, Huang Botian. Dalam hal tingkat kultivasi, dia jauh lebih kuat daripada sesepuh sekte luar sekte Qian Phoenix selama kompetisi jenius terakhir. Dalam kompetisi jenius sebelumnya, hanya murid sekte luar dan dalam yang datang, dan para tetua paling banyak adalah tetua sekte luar dan dalam. Namun, kali ini, mereka semua adalah tetua inti, tetua sejati, wakil master sekte, dan master sekte. Tetua sejati adalah mereka yang bertugas memberikan teknik kultivasi kepada murid-murid jenius di sekte Qian Phoenix. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai teknik kultivasi dan dao mereka hampir sempurna. Mereka semua adalah ahli alam Dao Yuan tingkat puncak atau alam kaisar tertinggi setengah langkah. Dalam keadaan seperti itu, Ye Chen benar-benar berani membunuh seorang murid sejati yang dianggap sebagai harta karun oleh sekte Qian Phoenix. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Dia sudah lelah hidup. Aturan. Sejak zaman kuno, aturan dilanggar oleh yang kuat. Saya akan membuat aturan baru. Ekspresi dan kata-kata Ye Chen tenang, tetapi dia memancarkan keyakinan tak terbatas, seolah-olah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Hahaha, Ye Chen, kamu memang berani seperti yang dikatakan rumor. Melanggar aturan, menetapkan aturan baru. Huang Botian tampak seperti mendengar hal terlucu di dunia. Dia menatap Ye Chen dengan penuh arti. Karena kamu ingin melanggar aturan, aku akan menggunakan aturan untuk menghadapimu. Bagaimanapun,
Kamilah yang membuat aturan. Ye Chen, kau ingin menantang aturan. Baiklah, aku akan menghajarmu sampai mati dengan aturan. Kita akan membunuh ayam sebagai contoh bagi monyet dan melihat siapa yang berani menantang aturan yang kita buat di masa mendatang. Dia menatap Tuan Jingsui dan para master sekte serta wakil master sekte dari berbagai sekte. Anak ini telah membunuh muridku, jadi aku akan mengirim murid-muridku untuk melawan kecil ini dan membunuhnya. Semuanya, biarkan sekte Phoenix Biru menangani masalah ini. Karena wakil ketua sekte Huang sudah berkata demikian, maka itu bagus. Tuan Jingsui menatap Ye Chen dengan penuh arti dan mendengus dingin dalam hatinya, aku bahkan tidak perlu mengotori tanganku untuk membunuhmu. Saya tidak keberatan. Kalau begitu, biarkan murid-murid Sekte Phoenix Biru menunjukkan kemampuan mereka sebelum kompetisi jenius dimulai. Semua Master Sekte menyuarakan persetujuan mereka. Karena Sekte Qian Phoenix ingin memimpin, maka itu yang terbaik. Ye Chen harus mati juga. Kau mengirim murid sejati lain untuk membunuhku. Ye Chen mencibir. Orang tua, apakah menurutmu orang-orang dari sektemu sangat kuat? 12 murid inti. Mereka semua adalah kultivator alam Daoyuan. Yang terlemah adalah kultivator alam Daoyuan tingkat kedua, sedangkan yang terkuat adalah kultivator alam Daoyuan tingkat ke-8. 7 murid sejati. Yang terlemah adalah seorang kultivator alam Daoyuan tingkat ke-5, dan yang terkuat adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Ye Chen dengan cermat memeriksa tingkat kultivasi para pengikut Sekte Qian Phoenix yang berpartisipasi dalam turnamen jenius. Yang termuda di antara murid-murid ini berusia 40 tahun, dan beberapa bahkan berusia 70 atau 80 tahun. Namun, mereka semua tampak muda. Ahli Daoyuan dan alam kaisar tertinggi dapat hidup selama ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Usia 70 atau 80 tahun tidak ada bedanya dengan anak-anak. Apa yang sedang dibicarakan Ye Chen? Apakah kamu sedang memeriksa tingkat kultivasi para jenius dari Sekte Qian Phoenix? Dia mungkin ingin lari jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Di sisi lain, para jenius lainnya sedang mendiskusikan masalah tersebut. Mereka memandang Ye Chen seolah-olah mereka sedang melihat seorang junior. Dia sudah ada di sini. Apakah dia pikir dia bisa menghindari pertempuran hanya karena dia tidak yakin akan kemenangan? Seperti yang diharapkan dari orang gila. Kecil, apakah kamu takut? Jika kamu takut, kamu bisa bunuh diri di tempat. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Huang Botian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya seperti seorang raja. Dia menatap Ye Chen seolah-olah sedang melihat seonggok sampah. Tidak peduli apa yang dipilih kecil ini, dia akhirnya akan mati di tangan Sekte Qian Phoenix. Ye Chen mencibir dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak takut. Saya hanya merasa orang-orang ini terlalu lemah. Aku ingin membunuh semua orang di sektemu, jadi agak lambat untuk membunuh mereka satu persatu. Apa yang kau inginkan? Huang Botian tertegun, namun mencibir. Tiba-tiba, Ye Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah kelompok itu. Daripada membuang-buang waktuku, mengapa kalian tidak menyerang bersama-sama? Dengan kata lain, aku sendiri yang akan menantang semua orang dari Sekte Qian Phoenixmu. Bab 1094, Eksekusi. Eksekusi siapa? Tantang semua orang dari Qian Phoenix Sect. Kalimat ini meledak di hati setiap orang. Gila, benar-benar gila. Seberapa inginnya orang ini mati. Para jenius Sekte Qian Phoenix saat ini tidak seperti para jenius sebelumnya. Ye Chen, kamu harus segera pergi. Duan Huai'an berusaha keras untuk tetap tenang meskipun terluka. Dia menggunakan pedangnya untuk menopang tubuhnya. Cepat pergi. Aku akan membantumu mengulur waktu. Tuan, percayalah padaku. Ye Chen menghampiri Duan Huai'an dan mengeluarkan pil penyembuh yang dibuat oleh alchemy Master Ling Yi. Dia memberikannya kepada Duan Huai'an dan menatap tajam ke arah murid-murid Qian Phoenix Sect sambil berkata, aku akan mengurus sampahnya. Keluar, teriaknya. Guru, saya menunggu. Guru, apa instruksi Anda? Kami akan melakukan apa saja. Huang Zantian, Wanyan Pojun, Huang Wuqiang, dan yang lainnya berlutut. Mereka telah menembus alam kaisar tertinggi tingkat pertama, dan mereka semua mengenakan topeng untuk menyembunyikan aura mereka. Lindungi tuanku, kakak laki-lakiku, dan kakak perempuanku. Master Sekte Duan, Huang Zantian menangkupkan tinjunya dan menyapa Duan Huai'an dengan tulus. Tenanglah, Tuan.
Tidak akan ada yang menyakiti Master Sekte Duan dan dua orang lainnya saat Anda membuang sampah. Duan Huai'an menatap Huang Zantian dan yang lainnya dengan heran, sambil berpikir, 4 jenius alam kaisar tertinggi yang tak tertandingi. Mereka semua adalah bawahan Ye Chen. Tampaknya tingkat kultivasi Ye Chen telah meningkat pesat, jadi dia seharusnya mampu menghadapi situasi saat ini. Seperti yang diharapkan dari muridku. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Konyol sekali, Ye Chen. Apa kau benar-benar berpikir situasi ini akan sama seperti terakhir kali? Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Huang Botian mencibir. Namun, kita tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan Sekte Phoenix Biru. 12 murid ini sudah cukup untuk menghancurkanmu. Masing-masing dari mereka dapat mencabik-cabikmu dan menghancurkan jiwa sucimu. Dia melambaikan tangannya dan membawa 12 murid inti ke arena. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan berkata, semuanya, hari ini, Sekte Qian Phoenix mengundang kalian untuk menonton pertunjukan. Aku bisa memberi tahu kalian ini. Ye Chen, kecil ini, akan dieksekusi oleh murid-murid Sekte kita hari ini. Terima kasih, Wakil Master Sekte Huang. Sudah lama kita tidak menyaksikan eksekusi. Benar sekali. Kuliti kecil Ye Chen hidup-hidup. Itu akan sangat memuaskan. Berbagai Master Sekte dan Wakil Master Sekte semua menangkupkan tangan mereka untuk berterima kasih kepada Huang Botian. Di alun-alun, semua orang segera duduk untuk menyaksikan eksekusi. Para murid duduk di panggung penonton, dan para Master Sekte, wali, tetua, dan 9 jenius dari pegunungan Kunlun berdiri di panggung tinggi untuk menyaksikan pertunjukan. 12 murid inti. 3 gerakan sudah cukup. Ye Chen melompat ke arena. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya 5 warna yang sangat menarik perhatian. Kalian semua mati. Aura merah darah di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap 12 orang di depannya dan berkata, nikmati saat-saat terakhir kalian. Dalam sekejap, Ye Chen bergerak. Dia mengarahkan jari kirinya ke arah mereka, dan cahaya terang tiba-tiba muncul. Niat membunuh yang tak terlukiskan langsung menyelimuti seluruh arena. Puci, kedua belas murid inti belum bereaksi. Salah satu dari mereka gemetar, dan sebuah lubang berdarah muncul di antara kedua alisnya. Kemudian, seluruh tubuhnya bergetar saat kepalanya tiba-tiba meledak. Materi otak berwarna putih bercampur darah berceceran di mana-mana, dan mayatnya jatuh dari panggung. Semua orang terkejut. Ye Chen telah membunuh murid inti alam Dao Yuan tingkat 7 dalam sekejap. Tetua Kedari Sekte Kabut Langit tentu saja ada di antara mereka. Adegan saat dia menghentikan Ji Siking menyelamatkan Ye Chen masih terbayang jelas di benaknya. Namun, pada saat ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu kuat. Meski begitu, dia tetap mendengus dingin. Anak ini hanya berhasil melakukan itu dengan serangan diam-diam. Jadi apa? Ke-11 orang yang tersisa akan cukup untuk mengulitinya hidup-hidup. Aku ingin melihat bagaimana anak ini akan bertahan hidup. Di arena, 11 murid inti Sekte Phoenix Biru menyerang satu demi satu. Gelombang ki pedang melesat ke arah Ye Chen, saat niat membunuh yang tak terlukiskan memenuhi langit seperti banjir. Ia melonjak maju, menghancurkan semua rintangan dan melenyapkan segalanya. Mereka semua bersumpah untuk mengalahkan Ye Chen. Dentang, 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 retakan, segala macam teknik pedang muncul, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Ada yang seperti tornado, letusan gunung berapi, atau gelombang pasang, yang sangat kuat dan ganas. Bahkan bisa membunuh ahli alam kaisar tertinggi. Namun, mereka menghadapi Ye Chen. Ye Chen bisa dengan mudah mengalahkan para ahli alam kaisar tertinggi tingkat keempat, apalagi mereka. Pedang Dao Abadi. Ye Chen berteriak pelan. Pedang Dao Abadi sepanjang 100 meter muncul di belakangnya. Garis-garis ki pedang di sekitarnya dipenuhi aura Netherworld, membuatnya sangat menakutkan. Ledakan, ledakan, pedang ki melenyapkan semua serangan, lalu mengejar ke-11 murid inti. Alirannya berubah. Bukan lagi ke-11 murid inti yang menyerang Ye Chen, tetapi Ye Chen malah mengejar mereka. Kecakapan tempur Ye Chen jauh melampaui murid-murid inti ini. Kamu yang kedua, sosok Ye Chen tiba-tiba muncul di depan murid inti. Saatnya pergi ke neraka. Dia mencengkeram Nine Nether Sky Spear dengan erat dan menusukkannya dengan santai, tetapi tombak itu langsung melenyapkan tubuh fisik dan jiwa suci murid inti itu. Murid inti kedua dari Sekte Qian Phoenix telah tumbang.
Ye Chen menatap dua murid inti lainnya lagi dan menusukkan tombaknya lagi. Ujung tombak itu mengeluarkan cahaya terang. Begitu mengenai mereka, tubuh mereka meledak seperti kembang api. Indah dan menarik perhatian. Segera, kelima, murid inti keenam dari Sekte Qian Phoenix gugur. Segera setelah, yang ketujuh telah jatuh. Yang kedelapan telah jatuh. Titik. Pada saat ini, Ye Chen bagaikan Raja Iblis. Setiap kali dia melangkah, murid inti akan jatuh. Pada saat ini, para murid inti ini bukan lagi saudara senior yang disegani atau orang-orang jenius yang memiliki kekuatan luar biasa. Sebaliknya, mereka adalah sekelompok orang tidak berguna yang melarikan diri demi keselamatan mereka. Pakaian mereka acak-acakan dan mereka bahkan tidak berani menoleh untuk melihat Ye Chen seolah-olah dia adalah malaikat maut. Jika mereka melihatnya, itu berarti hidup mereka sudah berakhir. Bab 1095, Mendominasi. Retakan, ledakan. Dua ledakan lagi terdengar. Saat darah dan daging beterbangan di mana-mana, dua murid inti Sekte Qian Phoenix tewas, dan dua lainnya melarikan diri dengan panik. Ye Chen, aku menyerah. Tolong selamatkan nyawaku, teriak salah satu dari mereka. Aku sama sekali bukan tandinganmu. Ampuni nyawaku, aku mohon padamu. Wah, seutas ki tombak melesat, menghancurkan tubuhnya dan melenyapkan jiwa sucinya. Sosok Ye Chen melesat melintasi arena seperti sambaran petir, menghabisi orang lainnya juga. Dia menyeka darah dari ujung tombaknya dan tatapannya tenang. Mengampuni nyawamu. Jika aku tidak datang, apakah kau akan mengampuni nyawa kakak laki-lakiku, kakak perempuanku, dan guruku? Mereka yang menyerang Sekte Dewa Medis pantas mati. Adegan itu benar-benar menggemparkan para pengikut berbagai sekte yang hadir. Sekte Qian Phoenix bukanlah sekte biasa, namun 12 murid inti mereka dibunuh oleh Ye Chen dengan begitu mudahnya. Monster macam apa dia? Di kejauhan, Duan Huai'an melihat pemandangan ini dan mengangguk lega, senyum muncul di bibirnya. Dulu ketika dia menyelamatkan anak ini di Danau Dongkoin di Huaxia, dia tahu bahwa anak ini pasti akan memberinya banyak kejutan. Ini sesuatu yang besar. Adik Ye memang hebat sekali. Sue Tua menghela napas dalam-dalam dan berkata, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa mengejarnya. Tapi tidak apa-apa, adik Ye akan menghukum orang-orang ini satu persatu. Ye Chen, Huang Botian membanting meja di depannya. Meja itu langsung hancur, dan debu beterbangan ke udara. Dia sangat marah, dan auranya yang mengerikan meledak. Dia menunjuk ke arah Ye Chen. Beraninya kau membunuh murid inti sekte kita di hadapanku. Kau sedang mencari kematian. Bagaimana mungkin Huang Botian tidak marah? Sekte Qian Phoenix telah menghabiskan banyak sumber daya, waktu dan upaya untuk membesarkan para pengikut inti ini, tetapi mereka malah dibunuh dengan kejam. Oh, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Jika kau begitu ingin mati, kau bisa turun ke sini dan bertarung denganku. Ye Chen mengarahkan tombak langit 9 meter ke arah Huang Botian dan berkata dengan nada meremehkan. Ye Chen, kau tidak perlu berusaha mati secepat itu, kata pemimpin sekte Linghai dengan dingin. Huang Botian, Ye Chen ingin memprovokasimu agar menyerah. Dia ingin kau membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan sehingga dia tidak perlu menjalani eksekusi. Bukankah itu membuatnya lolos dengan mudah? Ye Chen, orang gila ini, jelas tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, jadi dia sengaja mengeluarkan kekuatan tempurnya untuk membuat Huang Botian marah. Dia ingin Huang Botian bertarung dengan marah dan membunuhnya dengan cepat. Dengan begitu, dia tidak perlu menderita hukuman dipotong-potong. Bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu mudah? Ye Chen membunuh murid-murid sekte Linghai-ku dan merendahkan sekteku. Dia harus dipotong-potong untuk meredakan kebencian di hatiku. Wakil Master Sekte Huang, kata Master Sekte Linghai dengan segera, karena murid inti tidak dapat mengalahkannya, mengapa kalian tidak mengirim murid sejati kalian dan menyiksa binatang buas ini sampai mati? Bagus. Huang Botian bertepuk tangan dan menunjuk Ye Chen. Kau tidak akan bisa lolos semudah itu. Jika aku tidak memotong-motongmu dengan 1000 luka hari ini, aku, Huang Botian, akan memakan peti mati dan mati. Kecil, tidak seorang pun dari kalian dari Sekte Dewa Medis akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Di mana murid-murid yang sejati? Tanyanya dengan marah. Naiklah dan potong kecil ini menjadi beberapa bagian. Ya, Wakil Ketua Sekte. 7 murid sejati itu mengepalkan tangan mereka dan maju ke arena satu demi satu.
Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata dengan nada meremehkan, Ye Chen, kau paling-paling hanya seorang kultivator alam Daoyuan. Meskipun kau tidak lemah, jika aku bertindak, aku pasti akan mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Jika kau berlutut di kakiku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat daripada dipotong-potong. Ye Chen meremehkan. Memotong-motong. Kurasa memotong-motongmu adalah ide yang bagus. Ye Chen segera mengulurkan tangan kirinya. Pada saat ini, dunia tampak berguncang saat pedang besar berwarna biru turun. Seolah-olah langit itu sendiri sedang menekan, luas dan tak terduga. Beraninya kau menyerang lebih dulu. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Yang lain tidak perlu melakukan apapun. Murid sejati ini menghunus pedangnya dan menggunakannya untuk menangkis pedang besar berwarna biru, namun ia justru kesulitan. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi, dia tidak berdaya melawan Ye Chen. Kau terlalu lemah. Ye Chen melangkah maju dan auranya yang kuat meledak. Kekuatannya yang seperti lautan melonjak dan menekan murid sejati di depannya. Retakan. Suara keras terdengar. Tulang-tulang di tubuh murid sejati ini mulai hancur, dan tubuhnya hampir meledak. Kakak senior tertua, biar aku bantu. Seorang murid sejati menyerbu, menghunus pedangnya, dan menyerang Ye Chen. Mencoba membantunya, Ye Chen mendengus dingin dan memandang murid sejati setengah langkah dari alam kaisar tertinggi ini dengan jijik. Dia dengan santai melemparkan pukulan, yang diresapi dengan energi darahnya, dan itu seperti gunung yang menghantam murid sejati itu. Wah, tubuh murid sejati ini meledak di tempat, dan daging serta tulangnya beterbangan kemana-mana. Seorang murid sejati alam kaisar tertinggi setengah langkah telah meninggal. Kamu juga mati. Ye Chen melangkah maju dan energi darahnya yang tak terbatas meletus, menghancurkan murid sejati pertama. Dalam sekejap mata, 2 murid sejati telah terbunuh. 5 murid sejati lainnya lebih lemah dan tidak dapat menahan serangan Ye Chen sama sekali. Aku tidak suka membunuh, tapi seperti yang kukatakan sebelumnya, Sekte Qian Phoenix tidak perlu ada lagi. Hari ini, aku akan mengirim kalian semua ke alam baka hanya dengan 1 pukulan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen menyerang dengan tinjunya. Seketika, cahaya berdarah menutupi langit dan berubah menjadi hamparan kekuatan yang luas yang menelan kelima murid Dao. Itu menghancurkan penghalang pelindung yang mengelilingi panggung arena dan membuat mereka semua terbang. Satu persatu, tubuh mereka meledak, menciptakan pertunjukan kembang api dari darah dan isi perut. Hanya dalam beberapa detik saja, 4 pengikut sejatinya telah meninggal. Tubuh murid sejati yang tersisa berlumuran darah, dan jiwa sucinya berada di ambang kehancuran. Ye Chen, kau tidak bisa membunuhku. Para tetua dan master sekte Qian Phoenix semuanya ada di sini, serunya dengan sedih, jika kau membiarkanku pergi, mungkin kau bisa hidup. Ampuni aku. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Ye Chen memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan mencoba melawannya. Aku tidak bisa membunuhmu. Siapa yang membuat aturan ini? Bukan aku. Ye Chen mengulurkan tangan kirinya dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Pedang Dao abadi mengembun dan ratusan garis ki pedang melesat keluar dari jari-jarinya. Mereka bersilangan dan memotong tubuh murid sejati seperti pedang tajam, mencabik-cabiknya. Bab 1096, ayo, semuanya. Sekte Qian Phoenix ingin memotong-motongnya, jadi dia akan memotong-motong pengikutmu dan menunjukkan kepada mereka siapa yang akan dipotong-potong. Tak lama kemudian, proses pemotongan itu selesai hanya dalam waktu setengah menit, tidak menyisakan sehelai daging pun yang tidak tersentuh di tubuh sang pengikut sejati. Jiwa keilahiannya masih ada, tetapi dia sudah pingsan karena kesakitan. Apa? Ye Chen menghancurkan jiwa dewa pria itu dengan 1 tamparan. Kemudian, dia melihat ke bawah dari panggung ke arah anggota Sekte Qian Phoenix dan berkata, murid sejati kalian benar-benar lemah. Mereka begitu lemah sehingga aku tidak tertarik untuk melawan mereka lagi. Satu-satunya yang mampu membangkitkan semangat juang Ye Chen adalah para ahli alam kaisar tertinggi. Setelah seorang kultivator mencapai alam kaisar tertinggi, akan semakin sulit untuk menerobos, terutama melewati tingkat ketiga, ke-6, dan ke-8. Mereka harus mengubah dao mereka berulang kali. Seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama biasa akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3.000 tahun untuk mencapai alam kaisar tertinggi tingkat ketiga. Ini pula sebabnya mengapa leluhur keluarga Huang masih terjebak di alam kaisar tertinggi tingkat ke-8. Ye Chen sekali lagi membunuh 7 murid sekte Qian Phoenix,
tetapi kali ini, mereka adalah murid sejati. Para murid dari berbagai sekte terkejut. Apakah Ye Chen masih orang gila? Tidak, dia adalah dewa iblis. Sekte Qian Phoenix memiliki 20 orang jenius, dan Ye Chen telah membunuh mereka semua. Kecil, Huang Botian berteriak histeris, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, dasar. Kemarahannya sudah mencapai titik puncaknya dan dia berkata, Jing Sui, aku tidak peduli lagi dengan aturan. Sekarang, kedelapan tetua sekte Phoenix Biru ada di sini, jadi kita akan membunuh Ye Chen. Sial, jika semua murid kita terbunuh, mengapa sekte Qian Phoenix kita harus berpartisipasi dalam kompetisi? Kita harus membunuh ini. Mereka harus membunuh Ye Chen. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah mampu menghapus kehinaan tersebut sepanjang hidup mereka. Baru saja, dia begitu yakin bahwa dia ingin para murid inti membunuh Ye Chen, tetapi pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Kemudian, dia meminta para murid sejati untuk membunuh Ye Chen, tetapi mereka semua terbunuh juga. Dia telah meminta para tetua alam kaisar tertinggi untuk bergerak, jadi kematian Ye Chen sudah terjamin. Saya khawatir permintaan ini tidak pantas. Jika tersiar kabar bahwa para tetua dikerahkan untuk menghadapi generasi muda, itu akan memengaruhi reputasi kita dan juga reputasi kompetisi jenius. Mengapa kita tidak melihat murid jenius mana yang ingin mengambil tindakan dan membunuh Ye Chen? Kata Tuan Jing Sui. Dia memandang 9 orang jenius itu dan tersenyum. Di antara 10 jenius teratas pegunungan Kunlun, selain Ji Siking, 9 jenius lainnya semuanya telah tiba. Bakat mereka bahkan melampaui tingkatan teratas generasi muda keluarga Huang, artinya mereka lebih kuat dari Huang Santian dan Huang Wuqiang. Di antara ke-9 orang itu, yang terlemah merupakan ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama, dan yang terkuat merupakan ahli alam kaisar tertinggi tingkat keempat. Terlebih lagi, mereka bisa bertarung di atas level mereka. Tidak mungkin ke-9 orang ini tidak bisa membunuh Ye Chen. Bagaimana dengan sekte lainnya? Sekte Ling Hai, Sekte Lun Qiang, Sekte Ling Aks, Sekte Laut Surgawi, Sekte Dao. Huang Botian menatap sekte-sekte tingkat menengah dan atas, serta sekte-sekte tingkat atas. Dia menyapukan pandangannya ke mereka dan berkata, Ye Chen membenci kita. Murid mana yang rela membunuh Ye Chen untuk menebus gengsi kita? Akan tetapi, sebelum para master sekte dan wakil master sekte bisa menjawab, Ye Chen memegang pedang bintang di tangannya dan mengarahkannya ke arah mereka. Bagaimana kalau begini? Aku siap untuk 2 ronde lagi. Semua murid inti dari 5 sekte kalian akan maju untuk 1 ronde. Di ronde kedua, semua murid sejati dari 5 sekte kalian akan menyerang bersama. Aku akan melawan mereka semua. Bagaimana? Ini sudah merupakan tawaran yang bagus untuk kalian para pecundang. Lagi pula, membiarkan sampah berkelahi denganku satu persatu itu melelahkan. Kebetulan saja, terakhir kali, kelima sekte besar ini berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya, dan generasi yang lebih tua bahkan mengabaikan reputasi mereka dan mencoba membunuhnya. Kali ini, dia akan memusnahkan semua murid inti dan murid sejati dari 5 sekte utama sekaligus. Kemudian, dia akan mencari para tetua untuk menyelesaikan masalah ini. Terakhir, ada Jing Sui dan keluarga Huang. Semua orang mengira Ye Chen sudah gila. Satu orang berani memprovokasi 5 sekte dan bahkan menyebut para murid jenius itu sampah. Dia benar-benar gila. Bagaimana mungkin orang normal berani melakukan hal ini? Di antara ratusan sekte, hanya ada sekitar selusin sekte yang benar-benar berada di tingkat menengah, atas, dan atas. Ye Chen ingin menantang 5 sekte itu sendirian. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kesombongannya. Pada saat yang sama, para pengikut sekte kecil terbakar dengan gairah. Mereka hampir setingkat dengan sekte Dewa Medis, dan bahkan tidak memiliki satupun ahli alam kaisar tertinggi di sekte mereka. Jika bukan karena pengumuman bersama oleh sekte Dao dan keluarga Huang bahwa semua sekte di pegunungan Kunlun harus datang, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berada di sini. Justru karena Ye Chen juga berasal dari sekte kecil, mereka merasa bersemangat. Pada saat itu, banyak murid laki-laki dari sekte kecil menjadikan Ye Chen sebagai target mereka. Mereka tidak berani bermimpi mencapai tingkat kekuatan Ye Chen, tetapi selama mereka memiliki sebagian dari kultivasinya, mereka akan dapat terbangun sambil tertawa dalam mimpi mereka. Ye Chen, beraninya kau memprovokasi kami.
Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang dapat menekanmu? Ekspresi Master Sekte Laut Surgawi tampak gelap saat dia menatap Ye Chen. Dia melambaikan tangannya dan memanggil seorang murid. Ini muridku, Ming Xuan. Meskipun dia hanya seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat pertama, dia bisa melawan para ahli alam kaisar tertinggi tingkat ketiga. Dia sangat kuat. Apakah kamu berani melawannya? Aku menolak untuk percaya bahwa tidak ada murid dari 5 sekte besar kami yang dapat mengalahkanmu. Sebagai ketua sekte, dia harus menjaga kesopanan. Tentu saja, dia tidak bisa seperti tetua di pertandingan terakhir, yang bergegas turun untuk melawan Ye Chen. Mereka semua ingin pengikut mereka menghancurkan Ye Chen dan mendongkrak pamor sekte mereka. Ming Xuan memiliki sikap yang luar biasa, dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin seperti orang abadi. Dia memegang ranting bunga sakura di tangannya dan menatap Ye Chen dengan nada mengejek. Aku bahkan tidak perlu satu gerakan pun untuk membunuhmu. Ia melayang turun, dan kelopak bunga menari-nari di udara, berkilau dan tembus cahaya. Sebuah jalan setapak yang dibentuk oleh bunga-bunga segar membentang lurus dari panggung tinggi ke arena, tempat Ming Xuan melangkah. Pria yang tampan. Adik kecil ini sangat tampan. Itu cara yang cukup mengesankan untuk membuat suatu penampilan. Banyak murid perempuan menatapnya dengan mata berbinar, berharap mereka dapat menariknya ke dalam pelukan mereka. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka berpikir, dia harus membunuh Ye Chen. Bab 1097, lebih banyak vs 1. Ye Chen mendengus dingin sambil menunjukkan aura supremasi. Tatapan matanya sedalam langit berbintang. Kemudian, dia melepaskan pukulan keras saat aura kuatnya meledak. 99 garis ki tinju saling tumpang tindih, mengguncang langit saat menghantam jalur bunga. Ledakan. Dengan suara keras, jalan yang ditumbuhi bunga itu hancur berantakan. Ming Xuan nyaris tak mampu bertahan sesaat sebelum tinju ki mendarat di wajahnya. Beberapa saat kemudian, seluruh tubuhnya meledak, dan darah bercampur dengan tulang-tulangnya berceceran di tanah. Sampah. Ye Chen mengira orang ini adalah orang kuat yang tampil begitu mengesankan. Pada akhirnya, dia berhasil meledakkannya dengan satu pukulan. Pada saat itu, semua orang menatapnya dengan ngeri. Ming Xuan sudah mati. Dia dibunuh oleh Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen, dasar, beraninya kau membunuh muridku. Aku akan membunuhmu hari ini. Pemimpin sekte dari Sekte Laut Surgawi telah menyaksikan sendiri murid kesayangannya dihancurkan oleh pukulan Ye Chen, jadi dia menjadi benar-benar gila. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api. Dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata, "Di mana semua muridku? Kalian semua, serang. Bunuh itu Ye Chen." Dia berteriak histeris, mirip sekali dengan Huang Botian. Dia sangat yakin bahwa muridnya dapat membunuh Ye Chen. Pada akhirnya, muridnya bahkan tidak sebaik murid-murid Sekte Qian Phoenix. Setidaknya mereka telah bertukar beberapa pukulan dengan Ye Chen. Sebelum Ming Xuan sempat bergerak, Ye Chen telah membunuhnya dengan satu pukulan. Master Sekte, kami siap. 6 murid sejati itu menangkupkan tinju mereka dan menatap pemimpin Sekte-Sekte Laut Surgawi dan berkata dengan tulus, kami akan mematuhi perintah pemimpin Sekte. Kami bersedia membunuh Ye Chen. Niat membunuh mereka memenuhi arena. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk mengatakan itu? Tingkat kultivasimu sama dengan kelompok sebelumnya. Sejujurnya, aku tidak tertarik untuk mengalahkanmu. Ye Chen melihat keempat sekte lainnya dan berkata, suruh semua muridmu datang kepadaku. Sejujurnya, hanya membuang-buang waktuku untuk berpindah dari satu sekte ke sekte lain. Dia mendesah dan tampak bosan. Ekspresi Tuan Jingsui menjadi gelap ketika mendengar kata-kata Ye Chen. Dia mengalihkan pandangannya ke empat sekte lainnya dan perlahan berdiri. Turnamen jenius kali ini diselenggarakan untuk menentukan 10 jenius teratas baru di Pegunungan Kunlun. Namun, kesombongan dan kecerobohan Ye Chen telah merusak semua ini. Saya penyelenggara kompetisi ini. Oleh karena itu, dengan ini saya menggunakan peraturan untuk memobilisasi Sekte Linghai, Sekte Lunqiang, Sekte Lingaks, Sekte Laut Surgawi, dan Sekte Dao. Murid inti dan murid sejati dari 5 sekte akan bersatu untuk membunuh Ye Chen. Ini juga akan membuktikan bahwa Pegunungan Kunlun bersatu dan untuk membalas dendam para murid yang tewas di tangan Ye Chen di kolam pemurnian naga terakhir kali. Kata-kata Tuan Jingsui terdengar benar. Dia menatap kelima master sekte yang sedang berpikir keras dan bergumam, Ye Chen, kota Dangsu telah menyegel dirinya sendiri.
Luo Yao tidak dapat menyelamatkanmu, dan bahkan jika Ji Siqing datang, dia juga tidak akan dapat menyelamatkanmu. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkanmu. Lagi pula, kau telah memprovokasi 5 sekte besar, jadi aku bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk mengakhiri hidupmu. Para pengikut inti dan sejati ini akan melakukan pekerjaan kotor, dan aku akan mendapatkan dukungan dari 5 sekte besar. Bagus. Pemimpin sekte dari Sekte Laut Surgawi melangkah maju, menyebabkan tanah bergetar. Pertempuran ini bukan lagi kompetisi, tetapi pertempuran untuk membantai iblis. Pembantaian. Ye Chen telah menjadi iblis. Untuk mencegah iblis Ye Chen terus membantai para jenius dari berbagai sekte, Sekte Laut Surgawi akan mengirim semua murid kita untuk bertarung. Hari ini, kita harus menyingkirkan Ye Chen. Tampaknya sekte-sekte yang salah suka mencari alasan untuk tindakan mereka. Mereka jelas berencana untuk menang dengan jumlah, tetapi mereka harus menggunakan alasan, membunuh iblis untuk membenarkan diri mereka sendiri dan tindakan mereka. Sungguh munafik. Itu benar. Benar sekali, Master Sekte Laut Surgawi. Iblis seperti Ye Chen harus disingkirkan secepatnya. Kalau tidak, Pegunungan Kunlun akan berada dalam bahaya. Demi Pegunungan Kunlun, demi para jenius, dan demi rakyat, iblis ini harus dimusnahkan, kata pemimpin Sekte Ling'ax. Semua murid inti dan sejati sekte kita akan mengambil tindakan dan berpartisipasi dalam pemusnahan iblis ini, Ye Chen. Mendengar kata-kata ini, para murid Sekte Ling'ax menjadi gelisah. Para murid mengepalkan tangan mereka dan bersiap untuk melawan Ye Chen. Ye Chen menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti ini. Dia telah mengirim semua muridnya untuk melawannya, tetapi berbicara dengan sangat sok suci. Dia mendesah dan melambaikan tombak langit 9 meter, mengarahkannya ke 5 sekte. Berhentilah membuang-buang waktu dengan omong kosong. Cepat dan suruh murid-muridmu datang ke sini dan mati. Setelah aku selesai dengan yang kecil, aku akan berurusan dengan kalian orang tua. Sejak awal, Ye Chen belum mengeluarkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Kalau saja dia telah mengeluarkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya, dia bahkan tidak akan memerlukan satu gerakan pun untuk membunuh semua murid inti dan sejati dari Sekte Qian Phoenix. Namun, dengan cara itu, para pengikut dari 4 sekte lainnya akan melarikan diri, dan dia akan dipaksa untuk melawan para tetua terlebih dahulu. Akan lebih sulit untuk mencabut sekte-sekte itu dengan cara itu. Oleh karena itu, dia mengambil langkah demi langkah. Untuk menghancurkan sebuah sekte, ia harus memulai dari bawah dan meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya, dia mengabaikan para master sekte yang masih berbicara dan menilai murid inti dari 5 sekte besar. Total ada 57 orang. Yang terlemah adalah seorang kultivator alam Daoyuan tingkat ketiga, sedangkan yang terkuat adalah seorang kultivator alam Daoyuan tingkat ke-9. Mereka pada dasarnya tidak berbeda dari murid keluarga Huang yang pernah dia hadapi di lembah penembus langit di alam rahasia. Adapun murid sejati dari 5 sekte, totalnya ada 32 orang. Yang terlemah adalah seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 6, sedangkan yang terkuat adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 2. Setiap orang, tindakan membantai setan adalah kehendak surga. Semua murid, pergilah. Aku akan menyiapkan jamuan perayaan untuk kalian dan menyambut kalian kembali dari kemenangan. Namun, kalian harus ingat bahwa iblis ini, Ye Chen, tidak dapat dibunuh dengan mudah. Dia harus dieksekusi dengan cara dipotong-potong. Teriak Huang Botian. Ketika Huang Botian melihat bahwa para murid dari 5 sekte akan menyerang, dia mengangguk sedikit dan berkata dalam hatinya, Ye Chen, memangnya kenapa kalau kamu bisa membunuh beberapa murid inti dan sejati? Kamu hanya satu orang. Bab 1098, kalah jumlah. Jadi bagaimana? Dia ingin menahan serangan ganas dari 89 orang jenius sendirian. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Begitu pertempuran dimulai, Ye Chen mungkin akan terluka parah dan kemudian dipotong-potong. Sebagai wakil ketua sekte, Huang Botian telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan kebenciannya terhadap Ye Chen demi menjaga kesopanan. Namun, ia merasa bahwa kebencian ini tidak perlu ditanggung lagi. Nanti, setelah para murid dari 5 sekte membunuh Ye Chen, ia akan mengambil tengkorak Ye Chen dan membuatnya menjadi mangkuk tulang yang sangat indah untuk menyajikan anggur. Para jenius dari 5 sekte. Jumlah mereka sangat banyak. Lebih dari 80 orang jenius yang tak tertandingi.
Salah satu dari mereka sebanding dengan para master sekte kami. Kata-kata dan tindakan Ye Chen terlalu arogan. Banyak master sekte dan tetua sekte kecil mulai berdiskusi tentang apa yang tengah terjadi. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika Ye Chen dapat bertarung di atas levelnya, menghadapi lebih dari 80 orang dengan level kultivasi yang lebih tinggi darinya sama saja dengan mencari kematian. Ini bukan pertanyaan 1+1 sama dengan 2. Kekuatan gabungan dari 89 orang jenius dari 5 sekte bahkan mungkin dapat mengalahkan ahli alam kaisar tertinggi tingkat kelima. Ye Chen, kau terlalu sombong. Kalian berempat, cepatlah dan bawa Ye Chen keluar dari sini. Duan Huai'an sangat khawatir. Dengan begitu banyak jenius yang berkumpul, bahkan jika mereka membentuk formasi sederhana, kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda. Ye Chen tidak bisa menghentikan mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, Ye Chen masih terlalu gegabah. Kekuatan tempur Ye Chen sudah setara dengan ahli alam kaisar tertinggi. Dia hanya perlu bertahan selama beberapa tahun lagi. Pada saat itu, siapa yang dapat melawannya? Namun, Ye Chen harus mengambil risiko ini karena dia seharusnya tidak melakukannya. Master Sekte Duan, apakah menurutmu master itu tidak sebanding dengan mereka? Jika kau melakukannya, kurasa penilaianmu salah, kata Huang Santian. Ia memandang para kultivator muda dari 5 sekte dengan jijik. Kenapa? Bisakah Ye Chen benar-benar membunuh mereka semua? Duan Huai'an menatap Huang Santian dengan heran. Itu sudah pasti. Itu adalah prestasi yang mudah bagi tuanku. Huang Santian menatap Tuan Jingsui seolah-olah dia adalah orang mati. 6 anggota klan roh darah telah jatuh di tangan tuannya, jadi mengapa ada yang perlu takut pada orang-orang ini? Bahkan jika guru tidak menggunakan teknik rahasia, dia dan para jenius lainnya dari keluarga Huang dan 2 sekte lainnya tidak hanya lebih kuat dari kelompok ini, tetapi juga lebih banyak jumlahnya. Dulu di Gunung Dingjun dan Lembah Penembus Langit, guru membantai lebih dari 100 orang, jika tidak 200 orang. Para jenius dari 5 sekte hanyalah segerombolan domba yang menunggu untuk disembelih. Ketika pertempuran benar-benar dimulai, mereka akan mengalami teror yang sesungguhnya, dan tidak ada gunanya mengemis untuk menyelamatkan mereka dari kematian. Oh, saudara muda Ye Chen sekuat itu. Xiao Bi dan Old Sue menatap Huang Santian dengan penuh tanya. Lihat saja, kata Huang Santian misterius, aku berani mengatakan bahwa tuanku tak terkalahkan. Di panggung arena, para pengikut inti dan sejati dari 5 sekte, yang berjumlah total 89 orang, telah berkumpul. Mereka datang ke arena dan menatap Ye Chen dengan jijik, seolah-olah mereka mencoba membunuh seekor ayam dengan palu godam. Di antara mereka, seorang murid sekte Dao berdiri dan berkata, para master sekte, kalian terlalu khawatir. Semuanya, aku adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat kedua. Mengapa aku tidak mengalahkan Ye Chen terlebih dahulu? Untuk iblis seperti Ye Chen, bahkan jika aku tidak bisa menghadapinya sendiri, 2 atau 3 adik laki-laki dan perempuan junior sudah cukup. Kamu Chen, alam Dao Yuan, kualifikasi apa yang dimilikinya untuk membuat ke-89 orang itu mengambil tindakan? Ye Chen, dengarkan, aku Huang Mingyang, murid sejati Sekte Dao. Kamu bisa membunuh ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah atau bahkan ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama, tapi itu bukan hal yang istimewa. Sebagai ahli alam kaisar tertinggi tingkat kedua, aku bisa melawan 3 hingga 5 ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama sekaligus. Hanya masalah waktu sebelum aku menjatuhkanmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, lumpuhkan kultivasimu sendiri dan patahkan lenganmu. Jika kau melakukannya, aku akan memberi saran kepada ketua sekte agar mereka tidak membalas dendam terhadap keluarga dan temanmu. Dia melangkah maju, dan ki sejatinya beredar di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak suci. Bagaimana? Ini sudah menjadi hadiah terbesar yang bisa kuberikan padamu. Berlututlah dan berserahlah. Semut-semut ini, dari mana mereka mendapatkan rasa percaya diri? Ye Chen segera melancarkan serangan. Aura yang mengguncang dunia meletus, menyebabkan tanah berguncang dan debu beterbangan ke langit. Dia akhirnya menunjukkan kultivasinya yang sebenarnya. Sebelumnya, dia hanya menggunakan kekuatan yang setara dengan dirinya di alam Dao Yuan tahap awal, tetapi sekarang, dia akan menggunakan kekuatan sejatinya untuk membunuh orang-orang sombong itu dan kemudian membalas dendam dengan orang-orang tua itu. Mati. Ye Chen bergerak cepat, penuh dengan niat membunuh. Cahaya merah darah melesat langsung ke awan,
menyebabkan awan berkumpul dan berubah menjadi merah darah juga. Niat membunuhnya bahkan membuat para pengikut sekte kecil merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Bahkan jiwa mereka pun gemetar. Beberapa saat kemudian, dia menggunakan energi darahnya untuk menyegel panggung arena. Ketika sekelilingnya menjadi sunyi, untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari segala arah, dan kekuatan surgawi serta awan darahnya turun ke 89 orang jenius. Seseorang telah mengambil inisiatif untuk menyerang 89 orang jenius. Awan berwarna darah menutupi panggung arena, dan pedang ki menyerang dengan cara yang memisahkan setiap jenius. Pada saat ini, setiap jenius dari 5 sekte harus menghadapi ratusan, atau bahkan ribuan helai pedang ki yang menyerang mereka. Ye Chen bergerak bebas di dalam awan darah. Naga darah, keluarlah dan bantu. Teriaknya. Mengaum. Raungan naga yang mencapai langit terdengar saat naga darah muncul dari tubuh Ye Chen. Tubuhnya yang besar dan sisik naganya bersinar dengan kilau merah darah. Itu seperti raksasa baja berwarna merah darah, dan dengan mudah menghancurkan kedua jenius itu menjadi pasta berdarah. Naga darah, bunuh orang-orang ini dan serap esensi dan energi darah mereka untuk meningkatkan kekuatanmu. Emas kecil. Ye Chen kemudian memanggil pembantu lainnya. Wus, wus. Ruang itu perlahan retak terbuka, dan seekor binatang buas melangkah keluar dari celah itu. Mata merah dan birunya memancarkan aura yang agung, dan aura yang tak tertandingi dari seorang ahli alam kaisar tertinggi meletus. Sejak melahap kekuatan kesengsaraan surgawi, kekuatan Little Gold telah meningkat satu tingkat lagi. Pertarungan kelompok lagi. Kenapa kamu selalu menjadi orang yang menghajar sekelompok orang? Little Gold sedikit bingung. Biasanya, saat orang berkelahi, sekelompok orang akan mengeroyok satu orang. Mengapa kamu melakukan yang sebaliknya? Tidak bisakah kau membuatku tidak terlalu khawatir? Meskipun berkata demikian, Little Gold tetap menyerang ke depan, kekuatannya yang dahsyat tak terkendali dan bagaikan kekuatan alam. Setiap jenius yang bertabrakan dengannya terlempar. Little Gold juga membuka mulutnya yang besar. Pupil merahnya memancarkan cahaya aneh saat meraung, mereka yang mendekat akan mati. Bab 1099, Serangan. Semenjak berevolusi di alam rahasia roh darah, Little Gold terus-menerus menyerap energi. Meskipun energi yang diserap sangat kuat, satu-satunya kelemahan adalah bahwa evolusi terakhir ini sangat tidak stabil. Untungnya, itu cukup kuat untuk membantu Ye Chen memecahkan masalah ini. Matanya yang merah dan biru terasa dingin dan haus darah. Beberapa detik kemudian, tubuhnya berkedip dengan cahaya merah darah dan ia menukik ke tengah kerumunan. Cahaya merah darah melesat ke segala arah, yang kemudian menyatu menjadi sambaran petir merah darah yang mengerikan, yang menghancurkan semua jenius yang ditabraknya. Hal yang sama juga terjadi pada naga darah, aumannya tampaknya mengguncang 9 langit. Naga darah dan Little Gold masing-masing mengelilingi selusin jenius dan memulai perburuan mereka. Mereka melahap esensi darah para jenius ini untuk meningkatkan diri. Ye Chen, di sisi lain, mulai aktif mencari targetnya. Setelah dia menyegel arena dengan energi darahnya, situasi di dalam arena tidak dapat dilihat dari luar. Di dalam arena, bahkan lebih parah lagi, sampai-sampai seseorang tidak dapat melihat jari-jarinya sendiri. Ada kabut darah tebal di mana-mana. Para jenius dari 5 sekte itu dibutakan dan hanya dapat mengandalkan indera mereka untuk menemukan Ye Chen secara perlahan. Namun, Ye Chen dapat melihat dengan jelas. Dia bergerak maju mundur dengan cepat, mencari-cari. Itu kamu, murid sejati sekte Dao. Ye Chen memilih kelompok ini sebagai target pertamanya. Dia mengacungkan pedang bintang dan seberkas cahaya melesat keluar dari ujung pedang, berubah menjadi komet. Kekuatan penghancur dari benturan itu membuat beberapa murid sejati terlempar. Kekuatan pedang penghancur Dao bagaikan lava tak berujung yang menyembur keluar dari gunung berapi, tak terhentikan. Dengan sangat cepat, dia meraup nyawa kelima pengikut sekte Dao. Kemudian, Ye Chen segera memburu target lain dan membunuh puluhan jenius dari 5 sekte. Di hadapan kekuatannya, para murid jenius ini tidak ada bedanya dengan semut. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat dengan mudah membunuh siapapun yang berada di bawah level kedua dari alam kaisar tertinggi. Satu-satunya orang yang benar-benar mampu menangkis serangannya hanyalah 2 orang ahli alam kaisar tertinggi tingkat kedua di antara mereka. Di luar arena, tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di dalam,
jadi mereka semua menunggu dengan penuh harap, karena mereka dapat mendengar orang-orang tidak dapat melihat perubahan di arena dengan jelas. Semua orang berteriak-teriak dengan segala macam suara yang menyedihkan yang terus bergema. Ye Chen pasti sedang disiksa, salah satu dari mereka berseru sambil menggigil. Dengarkan suaranya. Tragis sekali sampai hampir menyayat hati. Nada suaranya bahkan berubah dari waktu ke waktu. Terlalu tragis, terlalu tragis. Ye Chen pasti telah dipotong-potong oleh para jenius di dalam. Terlalu tragis. Mendengar suara-suara orang di sekitarnya, Xiaobi menghampiri Duan Huai'an dengan linglung. Tuan, Ye Chen mungkin tidak sebanding dengan orang-orang ini. Meskipun Ye Chen kuat, sekarang ada begitu banyak dari mereka di arena, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam kaisar tertinggi. Ye Chen mungkin kalah. Kita harus memikirkan cara untuk membawanya pergi. Duan Huai'an juga tampak sedikit khawatir. Meskipun dia percaya pada Ye Chen, masalah yang dihadapi tidak dapat diselesaikan hanya dengan mempercayainya. Jika sesuatu terjadi pada Ye Chen, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Nona Xiaobi, jangan khawatir. Di hadapan tuanku, bahkan jika kelompok ini 10 kali lebih besar, hasilnya tidak akan berubah. Dia dapat menghadapi mereka dengan mudah. Huang Zantian teringat saat ia berada di kota Dangsu ketika ia menyaksikan gurunya mengaktifkan teknik rahasia dan membunuh 3 alchemy master dan puluhan ahli alam kaisar tertinggi dari 3 keluarga seolah-olah ia sedang membunuh ayam. Para ahli alam kaisar tertinggi itu jauh lebih kuat daripada yang ada di arena. Kau berkata begitu, tapi aku tidak mempercayainya. Xiaobi jelas-jelas tidak percaya apa yang dikatakan Huang Zantian. Nona Xiaobi, apakah Anda tahu bagaimana guru menaklukkan kita? Huang Zantian bertanya dengan ekspresi tak berdaya. Bagaimana dia melakukannya? Xiaobi menatap Huang Zantian dengan heran. Dulu, saat kita bertarung melawan guru, kekuatan kita tidak jauh berbeda dengan barisan di arena saat ini. Namun, pada akhirnya, guru terus membunuh hingga langit menjadi gelap. Jumlah kami hampir 200 orang, tetapi hanya sekitar 20 orang yang selamat. Nona Xiaobi, apakah Anda tahu bagaimana kami bisa selamat? Huang Zantian bertanya dengan tenang. Bagaimana? Guru melihat bahwa tingkat kultivasi kami tidak buruk, yang hampir tidak memenuhi syarat bagi kami untuk menjadi budaknya, jadi dia mengampuni nyawa kami. Kalau tidak, kami pasti sudah mati di sana. Karena itu, kalian tidak perlu khawatir. Bahkan jika semua sekte menyerangnya hari ini, dia akan mampu mengatasinya. Orang lain mungkin tidak tahu kartu truf Ye Chen, tetapi sebagai budak Ye Chen, Huang Zantian tahu. Lembah Ramuan Suci, Han Yun. Salah satu dari kartu truf ini akan mampu menghancurkan semua orang di depannya. Saat ini, gurunya hanya menyelesaikan masalah dan mempermainkan mereka. Begitu dia benar-benar serius, seluruh sekte mereka akan hancur dalam sekejap. Sementara mereka berbicara, ledakan dahsyat terjadi di arena, dan kabut darah mulai menghilang. Untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit saat puluhan jenius berubah menjadi bola meriam manusia, terbang melintasi langit dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tubuh fisik mereka pada dasarnya lumpuh dan jiwa surgawi mereka berada di ambang kehancuran. Ketika semua orang melihat ke dalam arena, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok mata karena tidak percaya. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Di arena, mayat ada di mana-mana. Banyak sekali dahan-dahan yang patah berserakan di tanah, dan wajah para jenius yang telah gugur terukir dalam keputusasaan, menunjukkan apa yang mereka rasakan sebelum meninggal. Namun, di tengah semua itu, seorang pria, seekor kucing, dan seekor naga berdiri tegak. Ye Chen memegang pedang bintang di tangan kirinya dan tombak langit 9 meter di tangan kanannya. Darah berceceran di mana-mana, tetapi jubah putihnya tidak ternoda sama sekali. Naga darah melayang di sebelah kirinya, memancarkan aura yang dahsyat. Di sebelah kanannya berdiri Little Gold, memancarkan aura jijik saat menatap kelima Master Sekte. Sudah kubilang mereka terlalu lemah. Bagaimanapun juga, tidak ada gunanya bagi para pengikut sekte kalian untuk tetap ada, jadi aku membersihkan mereka. Ye Chen mengacungkan tombak langit 9 meter, menembakkan sinar cahaya, yang diikuti oleh serangkaian ledakan. Tubuh para jenius yang tersisa yang lumpuh dengan cepat meledak menjadi pertunjukan kembang api darah dan isi perut. Pada titik ini, semua 89 murid jenius dari 5 sekte telah meninggal.
Semua anggota sekte kecil menatap Ye Chen, napas mereka terengah-engah. Ye Chen bukan lagi orang gila, tetapi seorang ahli yang hebat. Ada begitu banyak orang jenius, yang terkuat dari generasi muda 5 sekte, namun mereka semua tumbang di tangannya. Jika 89 orang ini menyerang sekte-sekte kecil, mereka akan mampu memusnahkan sebagian besar dari mereka. Ye Chen terlalu kuat. Huang Botian merasakan wajahnya terbakar. Dia menatap Ye Chen, berharap dia bisa mengulitinya hidup-hidup. Para jenius muda dari 5 sekte, harapan masa depan mereka, semuanya telah dibantai oleh kecil ini. Sialan, Tuan Jingsui tiba-tiba berdiri. Dia sangat marah. Energi darah mengelilinginya saat dia menatap Ye Chen dengan ekspresi ganas. Sepertinya aku masih harus melakukannya sendiri. Kecil ini semakin pandai mengacaukan rencanaku. Aku akan mengubahmu menjadi mayat hari ini dan melihat apakah kamu masih bisa menghalangi jalanku. Bab 1100, sekarang giliranmu. Semua jenius muda dari 5 sekte telah mati di tangan Ye Chen. Bukankah ini tamparan di wajahnya? Bukan hanya Tuan Jingsui dan Huang Botian. Hampir semua master dan tetua sekte merasakan wajah mereka terbakar. Apa yang baru saja terjadi? Murid-murid inti dan sejati yang dengan susah payah dididik oleh sekte mereka telah tiada. Mereka berharap para murid ini akan mampu meraih peringkat yang baik dalam kompetisi jenius dan mendapatkan reputasi bagi sekte tersebut. Namun, Ye Chen telah memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Tidak seorang pun dari mereka yang tersisa. Apa gunanya ada kompetisi saat itu? Aduh, kecil, makan ini. Akhirnya, pemimpin sekte dari sekte Laut Surgawi tidak dapat menahannya lagi. Dia menyerang dengan histeris, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Petir berderak mengalir di antara jari-jarinya, kecil, kau membunuh semua muridku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Dia menggenggam pedang putih di tangannya dan melepaskan tebasan dahsyat. Dalam sekejap, dunia berubah putih seolah-olah ribuan matahari telah meletus. Sinar pedang melesat melintasi langit dan meledakkan retakan besar di arena. Pedang api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan bergabung dengan sinar pedang yang mengguncang bumi, melesat ke arah Ye Chen. Orang tua bangka, kau akhirnya berani maju. Dilihat dari auramu, kau bukanlah ahli alam kaisar tertinggi tahap awal. Kurasa kau setidaknya telah mencapai alam kaisar tertinggi tingkat keempat. Menarik. Ye Chen mencengkeram pedang bintang, dan pedang abadi Dao dan Dao pembantaian muncul di belakangnya pada saat yang sama. Gelombang energi penghancur bermekaran. Dia mendengus dingin dan berkata, baiklah, kamu bisa makan ini juga. Ye Chen mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan sinar pedang yang dihasilkan tampak berubah menjadi bintang, lalu menjadi sungai. Ribuan sungai menyembur keluar dengan kekuatan yang luar biasa saat bertabrakan dengan sinar pedang dan pedang api yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Pemimpin sekte Laut Surgawi tidak pernah menyangka kekuatan Ye Chen begitu mengerikan. Matanya menyipit. Berapa umur Ye Chen? Bagaimana bocah nakal ini bisa setara dengannya? Jika Ye Chen dibiarkan terus tumbuh, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Tidak, aku harus membunuh kecil ini dengan cepat. Pemimpin sekte dari sekte Laut Surgawi tidak lagi ragu-ragu. Dia memadatkan setetes esensi darah di tangannya dan memasukkannya ke dahinya. Tingkat kultivasinya tiba-tiba meningkat dan dia mulai memancarkan aura yang menakutkan. Matanya sangat dingin saat dia melayang dan menatap Ye Chen, kecil, kau berhasil menahan seranganku tadi, tetapi bisakah kau menahan kekuatanku saat ini? Hari ini, aku akan membuatmu mengerti apa artinya menjadi tidak penting. Tekanan spiritual dan gelombang energi yang tak berujung mengalir ke arah Ye Chen. Ye Chen ingin menghentikannya, tetapi menyadari bahwa itu tidak mungkin. Beberapa saat kemudian, dia memuntahkan seteguk darah. Kecil, sepertinya hidupmu berakhir di sini. Pemimpin sekte dari sekte Laut Surgawi tersenyum lebih lebar ketika dia melihat pemandangan ini. Haha, terimalah takdirmu. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan lawannya saat ini, akan sulit baginya untuk melawan. Kau pikir kau satu-satunya yang bisa meningkatkan level kultivasimu. Kau punya teknik rahasia. Aku punya Samsara Graveyard. Senior Sue, berikan aku kekuatan untuk membunuh orang-orang tua ini. Ye Chen mengirimkan transmisi suara ke makam Samsara. Baiklah, Sue Kie tidak banyak bicara lagi.
Sebuah kekuatan dahsyat menyerbu tubuh Ye Chen dan langsung menaikkan level kultivasi Ye Chen ke ranah kaisar tertinggi. Kalian semua, Master Sekte dan Wakil Master Sekte. Serang aku bersama-sama. Dulu, orang-orang dari sekte kalian mengejarku, tapi hari ini, aku akan membasmi kalian semua. Rambut hitam Ye Chen menari-nari tertiup angin, dan auranya berubah menjadi iblis karena energi iblis beredar di sekelilingnya. Dia memadatkan formasi setan darah dan pedang abadi Dao dan pembantaian Dao melayang di belakangnya saat dia melihat ke arah Master Sekte dari Sekte Laut Surgawi, lalu ke Master Sekte lainnya. Aku akan memusnahkan semua sekte kalian, katanya, setiap orang. Ye Chen segera menghunus pedangnya. Pedang itu memancarkan kilatan petir, ungu lalu merah. Kilatan petir berbagai warna menyambar tanpa henti dan menyerbu ke arah ketua sekte-sekte Laut Surgawi satu demi satu. Ketika melihat pemandangan ini, ketua sekte Laut Surgawi benar-benar tercengang. Beberapa detik yang lalu, Ye Chen hanya seorang kultivator alam Dao Yuan. Bagaimana dia bisa menjadi ahli alam kaisar tertinggi dalam sekejap mata? Dia secara tidak sadar ingin melarikan diri, karena menyadari bahwa dia telah ceroboh. Ye Chen adalah monster, dia tidak bisa mengalahkannya. Sayangnya, sudah terlambat. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak lubang berdarah muncul di tubuhnya saat sosoknya mundur secara eksplosif. Tingkat kultivasi kecil ini melampaui harapan kita. Semuanya, serang dan tekan kecil ini. Teriaknya dengan ekspresi gelisah. Semuanya, cepatlah dan serang. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Tunggu sebentar, aku datang. Aku di sini juga. Huang Botian dan pemimpin Sekte Qian Phoenix menyerang dengan kilatan petir, mengguncang tanah. Alun-alun hancur oleh gempa susulan. Ye Chen menusukkan tombaknya, dan ribuan garis ki tombak melintas dan menghalangi sambaran petir. Ye Chen, dasar kecil. Aku akan melenyapkanmu dan semua yang berhubungan denganmu. Ketua sekte dan wakil ketua sekte-sekte Lun Qiang mulai bergerak. Tak lama kemudian, para master sekte dan wakil master sekte dari sekte Linghai, sekte Dao, dan sekte Ling Aks semuanya ikut bertarung. Ye Chen bertarung dengan 12 orang dari mereka. Yang terlemah di antara ke-12 orang itu merupakan ahli alam kaisar tertinggi tingkat kedua, sedangkan yang terkuat merupakan ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-6. Mereka bahkan telah menyiapkan formasi besar, siap membunuh Ye Chen. Emas kecil, naga darah, kemari. Blokir kedua orang tua itu. Ye Chen berteriak keras saat pedang dan tombaknya menyerang secara bersamaan. Dengan dukungan pedang abadi dan pedang pembantaian, dia melawan 10 ahli alam kaisar tertinggi pada saat yang sama. Naga darah dan emas kecil membantunya menghalangi ketua sekte dan wakil ketua sekte Qian Phoenix Sekte, tetapi 10 lainnya semuanya menyerang Ye Chen dengan sekuat tenaga. Seketika, cahaya menyilaukan melesat keluar dari masing-masing dari mereka. Pedang, tombak, dan pedang ki berkedip terus-menerus, dan gelombang kejut mengguncang tanah. Para kultivator dari sekte-sekte kecil benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Siapa yang mengira bahwa Ye Chen tidak hanya akan memusnahkan murid-murid jenius dari sekte-sekte itu, tetapi juga dapat berhadapan langsung dengan wakil ketua sekte dan ketua sekte dari sekte-sekte ini. Seorang manusia, seekor naga, dan seekor binatang buas tengah menahan serangan ganas dari 12 ahli generasi senior. Pada saat itu, Ye Chen telah menjadi idola para pengikut sekte kecil. Ye Chen bertarung dengan sangat sengit dalam pertempuran ini, dia telah melukai wakil ketua sekte Ling Aks dan Lun Qiang dengan parah. Ye Chen tampaknya berada di level yang sama, atau lebih kuat dari 10 jenius agung pegunungan Kunlun.